warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Wahda Al-Fahmi dengan NPM nomor 202010. Nah, hari ini saya akan membedah sebuah keterampilan yang seringkali dianggap sebagai fakta, namun sebenarnya merupakan sebuah seni yang bisa dipelajari, yaitu terkait prinsip efektif dalam berbicara di depan publik. Namun sebelum melangkah lebih jauh, mari kita merenungkan filosofi dasar dari Bapak Hari Wahyono yang menyatakan bahwa berbicara bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan tersebut dapat diterima, dipahami, dan mempengaruhi mitra bicara secara positif. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar pesan kita benar-benar bisa diterima dan mempengaruhi orang lain seperti yang diharapkan? Jawabannya adalah terletak pada penguatan fondasi yang kokoh. Nah, untuk penguatan tersebut butuh 4 prinsip utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kejelasan atau clarity, yang kedua ada kepaduan atau coherence, yang ketiga ada kredibilitas atau credibility, dan yang keempat ada kesiapan atau preparation. Maksud saja yang prinsip pertama yaitu kejelasan. Kejelasan ini menyampaikan ide dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami. Nah, dalam kejelasan terdapat 4 aspek, ada 6 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bahasa yang sederhana dan tepat. Gunakan bahasa yang sesuai dengan mitra bicara. Biasa artinya, pembicara harus selalu menghindari kata-kata teknis yang terlalu rumit atau jargon-jargon yang membingungkan. Yang kedua ada artikulasi dan pelafalan yang jelas. Artikulasi yang harus jelas agar tidak terdengar rancu. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau bisa membuat ambiguitas. Kemudian nomor 3, struktur kalimat yang logis dan efisien. Gunakan kalimat aktif dan tidak terbelit-belit. Kalimat yang panjang dan kompleks cenderung akan menyulitkan pemahaman dari mitra bicara. Kemudian nomor 4, fokus pada batasan pokok. Pembahasan tidak keluar dari topik utama. Hal ini akan memudahkan mitra bicara untuk memahami pesan yang fokus dan terarah. Dan nomor 5, penggunaan alat bantu visual. Alat bantu ini seperti bisa grafik, tabel, atau gambar, dan masih banyak lagi. Hal ini tujuannya adalah untuk memperjelas konsep yang sulit untuk dipahami mitra bicara. Dan yang terakhir nomor 6, memperhatikan kecepatan dan intonasi bicara. Bicara tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Karena jika terlalu cepat cenderung akan mengabaikan makna, dan sebaliknya jika terlalu lambat bisa membuat mitra bicara kehilangan fokus. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kepaduan atau coherence. Biasanya prinsip ini berkaitan dengan alur dan struktur penyampaian yang menuntut sehingga mitra bicara bisa mengikuti pemikiran pembicara secara logis. Kepaduan ini juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu struktur yang terorganisasi dengan baik. Seperti halnya dalam pidato, maka harus ada pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian yang kedua, gunakan kata penghubung atau transisi. Contoh pertamanya, biasanya pertama, selanjutnya di sisi lain, karena itu, dan sebagainya. Kata-kata ini akan membantu mitra bicara mengikuti alur pemikiran pembicara. Nomor 3, hubungan antar gagasan harus jelas. Setiap gagasan harus saling berhubungan. Artinya setiap ide atau poin yang disampaikan harus selalu berhubungan satu sama lain dan tidak boleh berdiri sendiri atau terkesan meloncat. Dan nomor 4, gunakan pengulangan ringan untuk penegasan. Hal ini untuk memperkuat hubungan antar bagian dan membantu mitra bicara mengingat poin penting. Namun perlu diperhatikan bahwa pengulangan ini tidak boleh berlebihan. Dan nomor 5, fokus pada tujuan utama. Artinya harus memastikan setiap bagian pembicaraan harus selalu kembali merujuk pada tujuan atau tema utama. Hal ini dengan tujuan agar mitra bicara memahami relevansi tiap informasi. Kemudian prinsip yang ketiga ada kredibilitas atau credibility. Hal ini menyangkut kepercayaan mitra bicara terhadap pembicara baik dari segi isi, sikap maupun latar belakang. Kredibilitas juga perlu hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pengetahuan dan penguasaan materi. Biasanya kredibilitas ini menyangkut
seberapa baik pembicara memahami topik yang dibawakan. Hal ini penting karena pembicara yang menguasai materi akan lebih percaya diri dan dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang kedua, pengalaman dan keterlibatan langsung. Hal ini untuk menambah bobot kepercayaan mitra bicara. Lanjut nomor 3, yaitu penampilan dan bahasa tubuh. Untuk memberikan kesan yang positif, misalnya jika kita menampilkan dengan rapi, sopan, dan profesional, maka memberikan kesan yang positif. Juga dengan bahasa tubuh yang tenang dan gestur yang tepat, maka akan menambah kesan yang meyakinkan. Keempat, kejujuran dan transparansi. Ketika pembicara melakukan presentasi atau berbicara di depan publik, aku saja bila tidak mengetahui jawaban dari suatu pertanyaan dari audiens. Pembicara tidak boleh mengklaim sesuatu yang tidak benar. Kemudian nomor 5, konsistensi dan etika berbicara. Pembicara harus konsisten antara ucapan dan sikap. Selain itu, nilai-nilai, moral, dan etika juga perlu diperhatikan. Nomor 6, hubungan dari sumber yang valid. Hubungan ini bisa berupa kutipan, data, atau referensi yang tentunya dari sumber yang terpercaya. Kita masuk ke dalam prinsip yang terakhir, yaitu kesiapan atau preparation. Preparation ini mencakup kesiapan materi, mental, serta teknik penyampaian agar komunikasi berjalan dengan lancar dan terarah. Biasanya apa saja yang perlu disiapkan, yaitu materi yang akan disampaikan. Pembicara harus mempelajari materi dan isi dengan baik dan menggunakan sumber terpercaya untuk memastikan akurasi informasi. Nomor kedua, memahami karakteristik mitra bicara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seorang pembicara harus melihat dan mengetahui siapa pendengarnya dan menyesuaikan gaya bahasanya. Nomor 3, menyusun struktur pidato atau presentasi. Seperti juga yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya dalam pidato harus runtut, ada pembuka, isi, lalu penutup. Dan yang keempat, menyiapkan media atau alat bantu presentasi. Alat ini bisa berupa macam-macam, seperti saya menggunakan slide pendek, ada media lain seperti video, audio, dan pembicara harus memastikan media tersebut harus berjalan dengan baik. 5, melatih penyampaian secara langsung. Pembicara bisa melatih secara mandiri dan mengevaluasi mandiri. Nomor 6, menyiapkan diri untuk kemungkinan gangguan. Pembicara juga harus mempunyai rasa cadangan agar bisa siap dengan gangguan-gangguan yang tidak terduga. Kemudian nomor 7, yang terakhir, menjaga kondisi fisik dan mental. Tentu saja pembicara harus istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, dan menyiapkan mental dengan baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah memberikan. Perkenalkan, saya Nabila Rizka Putri dengan NPM 2420301106. Pertanyaannya, bagaimana cara seseorang pembicara tetap terlihat kredibel jika mereka tidak memiliki pengalaman yang terkait topik yang akan dibawakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kredibilitas ini tidak hanya datang dari pengalaman, tapi juga bisa dari bagaimana cara kita mengolah informasi. Misalnya kita menggunakan fakta-fakta dari sumber eksternal yang tentu saja kita harus memastikan ini sumber itu valid untuk memperkuat setiap poin-poinnya. Namun bisa saja dengan kejujuran, penampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Hal-hal tersebutlah yang akan menutupi kurang-kurang tersebut. Seperti itu, apakah sudah baik. Terima kasih. Sebelumnya minta maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.